Kita lanjutkan perbincangan kita. Saya ke Bang Ges. Bang Ges, ini kan tiket sudah laku terjual begitu ya. Dari sisi penjualan tiket sendiri, yang Anda ketahui apa benefit yang didapatkan dari penjualan tiket ini? Apa yang didapatkan oleh para yang masyarakat yang mau menonton begitu? Benefitnya itu kan selain penjualan tiket kan income ya, Ya. tetapi ada roda perekonomian yang hidup ya. Mhm. Seperti apa yang dikatakan oleh ekonom dari Bank Indonesia, Pak Muhammad Syirot, Mhm. bahwa dampak besar Formula E terhadap ekonomi di Jakarta itu akan tinggi sekali. Gitu. Itu Mhm. beritanya hari ini udah beredar. Jadi Mhm. menurut perhitungan dia bahwa dengan adanya Formula E ini selain menghidupkan roda ekonomi juga menghidupkan tourism, juga dampak ikutannya juga akan lumayan besar gitu. Jadi Mhm. kalau soal tiket itu kan biasa aja ya, Mhm. tetapi yang luar biasanya itu adalah bagaimana menghidupkan roda perekonomian. Mhm. Tapi yang menarik saya ingin membahas yang Agus katakan tadi tentang interpelasi. Mhm. Jadi masih dikait-kaitkan. Sesungguhnya kan gini ya, interpelasi itu kan hak anggota DPRD ya untuk melaksanakan interpelasi kan, bukan uh, haknya gubernur menolak atau menerima. Kalau undangannya itu ada, gubernur akan datang. Tetapi itu harus quorum DPRD itu harus quorum untuk melaksanakan itu. Nah problemnya kan PSI dan fraksi PDIP tidak mampu meyakinkan partai-partai yang ada di sekitarnya, 7 partai lainnya, Mhm. untuk bersama-sama mengajukan interpelasi. Kok kenapa problemnya di Pak Gubernur gitu? Mhm. Ini kan logikanya agak lumayan berbeda nih. Mhm. Jadi kalau dari sisi formulanya sih, alhamdulillah berjalan Baik, semuanya. baik. Apakah nanti mungkin yang Anda ketahui akan terkait dengan UMKM akan menyediakan juga mungkin booth-booth terkait dengan seperti Cendramata atau sebagainya di Iya, area seputar iya, begitu, Bang? iya benar seperti itu. Jadi roda ekonominya itu akan lebih kepada ke sana, kepada Mhm. UMKM dan sebagainya dan sebagainya. Mhm. Baik, saya ke Bang Agus. Bang Agus, kalau kita berkaca dari Mandalika kemarin, ini kan bisa terbilang sukses begitu ya. Kalau dari sisi geografis, ketika Jakarta ini adalah menjadi sentral pusat ibu kota begitu ya, apakah ini formula ini akan suksesnya sama atau mungkin akan bisa lebih sukses lagi kalau dari yang Anda lihat, Bang Agus? Ya, jadi sebenarnya ya kami apa namanya bukan meragukan ya, tapi dari sisi persiapan itu sudah banyak yang molor ya. Kemudian yang dikatakan nanti juga UKM ya, Baik. sampai saat ini sama sekali belum pernah kita lihat ya. Kalau Mhm. sirkuit memang sudah dipastikan 100% sudah jadi, tentunya kan itu juga berjalan juga ya. Apakah memang sudah akan dibangun, kita belum lihat. Apakah memang misalkan katakanlah ada sponsorship yang ikut meramaikan perhelatan Formula E ini. Jadi kami punya alasan untuk kekhawatiran itu gitu. Mhm. Artinya tetap berjalan kalau memang Formula E itu katakanlah pada hari hanya ya bulan Juni ya, awal Juni. Ya tentunya harus kita lihat ini Mhm. jangan hanya apa sekedar perhelatan yang tidak menunjukkan ya Mhm. bahwasanya apa yang anggaran yang sudah dikeluarkan yang sudah sedemikian besar Mhm. harusnya kan dilihat juga secara ekonomi apakah Mhm. itu juga memberikan masukan ya kita mendapatkan pendapatan tadi dikatakan Bang Ges jadi tourism ya Mhm. sampai saat ini kan belum ada kita lihat travel misalnya yang Baik. membuka bagaimana supaya mereka bisa ikut meramaikan Baik. perhelatan Formula E ini. Jadi itu Baik. belum kelihatan gitu loh. Baik. Padahal ini tidak sampai sebulan lagi kalau Baik. menurut saya. Baik, sebelum saya akhiri, saya ke Bang Ges. Bang Ges, ini tadi bisa dibilang oleh Bang Agus agak sedikit bisa dibilang ragu begitu ya. Nah, kemudian bagaimana Bang Ges untuk bisa mematahkan ini supaya gelaran Formula E ini akan digelar secara 3 minggu lagi ini bisa berjalan secara lancar dan juga minat masyarakat juga banyak begitu. Silakan Bang Ges, singkat saja. Sudah sangat biasa ya. Sebelumnya dikatakan sirkuitnya tidak ada, kemudian sirkuitnya ada, kemudian dikatakan bahwa sirkuitnya itu tidak akan terjadi dibangun dalam waktu 2 bulan, ternyata selesai. Dan Mhm. sekarang diragukan kesuksesannya. Buat saya, semakin dikatakan demikian, maka semakin optimis, menambah optimisme kita untuk membuktikan Formula Mhm. E akan berhasil dan lancar, sukses. Mhm. Dan itu semua untuk warga Jakarta dan untuk Indonesia. Saya kira itu dari Baik. saya.
Baik, kita harapkan gelaran Formula E yang akan digelar di Jakarta pada tanggal 4 Juni mendatang ini bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi juga, terutama di khususnya wilayah DKI Jakarta. UMKM semakin naik, pariwisata naik, dan juga banyak benefit yang akan didapatkan oleh Saya masyarakat tambahkan DKI sedikit Jakarta, ya. Ya, baik. Izin saya sedikit. Ya, singkat saja Bang Agus, singkat saja. Ya, oke. Ya. Terima kasih. Jadi memang ya kalaupun Formula E ini akhirnya bisa terlaksana gitu ya. Ya kita tetap seperti Bang Gits bilang ya, semangat yang kita hargai ya untuk menunjukkan bahwa ini menjadi suatu keberhasilan. Baik. Ya kami akan Baik. mengapresiasi itu. Baik. Tentunya catatan-catatan tadi ini justru untuk Baik. menyemangati bagaimana kinerja mereka itu bisa Baik. berjalan dengan baik. Baik, terima Itu kasih. saja. Baik, terima kasih Bang Ges. Kita harapannya sama ya, semua gelarannya menjadi sukses ya. Terima kasih Bang Ges Khalifah, Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, dan juga Bang Agus Hamonangan, anggota DPRD DKI Jakarta, telah bergabung bersama kami melalui via Zoom di Newsroom kali ini. Selamat malam Bapak-Bapak.